Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah. Selamat datang kembali di channel Cara Hidup dengan Islam, tempat kita belajar mengisi kehidupan dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah. Sebelum mulai, izinkan saya mengucapkan jazakumullah khairan atas dukungan dan doanya selama ini. Pada episode kali ini, kita akan membahas topik penting dalam kehidupan rumah tangga yang sering dipertanyakan, namun jarang dibuka secara terbuka karena sensitivitasnya. Mohon maaf sebelumnya, karena pembahasan ini sedikit lebih vulgar dari biasanya. Kami tidak dapat menampilkan visual secara detail demi menjaga etika dan kesopanan. Namun, insya Allah, penjelasan akan disampaikan dengan bahasa yang santun dan berpedoman pada syariat. Pertama, bab 1, tujuan utama pernikahan. Pertanyaan. Apakah seorang suami harus berjima dengan istrinya dan memenuhi kebutuhan biologisnya sesuai keinginannya? Ataukah hal itu sepenuhnya bergantung pada kemauan suami? Jawaban, Alhamdulillah, sholawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah, keluarga, serta para sahabatnya. Kami ingin mengingatkan bahwa pemenuhan kebutuhan seksual serta menjaga kehormatan dalam pernikahan adalah aspek penting yang tidak boleh diremehkan. Sebagian orang menganggap bahwa hubungan seksual hanya sebatas pemenuhan kebutuhan suami, tanpa memperhatikan hak istri. Padahal, tujuan utama pernikahan dalam Islam adalah untuk menjaga diri dari perbuatan yang diharamkan, serta memenuhi kebutuhan biologis secara halal dan terhormat. Rasulullah bersabda, "Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian mampu menikah, maka menikahlah, karena menikah lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Para ulama fikih mendefinisikan pernikahan sebagai akad yang menghalalkan hubungan antara suami dan istri dalam batasan syariat. Hal ini ditegaskan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamu adalah pakaian bagi mereka." Quran Surat Al-Baqarah 187. Sikap menjaga diri dari dosa dan kemaksiatan adalah nilai besar dalam Islam. Tidak ada agama yang lebih menghormati dan mengatur hubungan seksual secara lebih mulia dibandingkan Islam. Beberapa ajaran lain mungkin menganggap hubungan seksual sebagai sesuatu yang tabu atau kotor, sedangkan Islam mengakuinya sebagai fitrah manusia yang harus disalurkan dengan cara yang benar. Dalam mazhab Syafi'i dan Hanafi, seorang istri memiliki hak untuk disetubuhi minimal 1 kali setelah menerima maharnya. Selanjutnya, suami berkewajiban memenuhi kebutuhan istrinya minimal sekali dalam 4 bulan. Kecuali ada uzur yang sah. Sedangkan menurut Imam Malik dan Imam Hambali, hubungan suami istri adalah kewajiban suami yang harus dipenuhi, kecuali ada alasan yang sah. Jika suami enggan tanpa alasan, maka ia harus memilih antara memenuhi kewajiban tersebut atau menceraikannya. Bab 2, pandangan Islam terhadap insting seksual. Pertanyaan, bagaimana Islam memandang insting seksual? Ada yang mengatakan bahwa Islam menentangnya, padahal insting adalah bagian dari fitrah manusia. Bagaimana menyatukan pandangan ini? Jawaban, Alhamdulillah, sholawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah, keluarga, serta para sahabatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia sebagai khalifah di bumi dengan misi melanjutkan keturunan melalui pernikahan yang sah. Insting seksual merupakan dorongan alami yang dianugerahkan Allah, sebagaimana insting makan untuk mempertahankan kehidupan. Islam tidak menentang insting ini, tetapi mengaturnya agar tetap dalam koridor yang benar dan tidak menjerumuskan manusia ke dalam kemaksiatan. Dalam menyikapi insting seksual, terdapat 2 ekstrem. Pertama, mereka yang membiarkannya tanpa kendali, seperti penganut hedonisme yang mengabaikan aturan agama. Kedua, mereka yang mengekangnya berlebihan, seperti kelompok asketis yang menghindari pernikahan dan menganggap hubungan seksual sebagai sesuatu yang tercela. Islam mengambil jalan tengah dengan mengakui insting ini dan mengarahkannya melalui pernikahan yang sah. Islam melarang zina dan segala hal yang mendekatinya, namun juga tidak membenarkan hidup membujang tanpa alasan yang jelas. Islam mengajarkan keseimbangan dengan menganjurkan pernikahan sebagai cara halal untuk menyalurkan kebutuhan biologis serta membangun keluarga yang penuh kasih sayang. Tanpa aturan pernikahan, insting seksual dapat menjadi liar dan merusak individu serta masyarakat. Sebaliknya, menekan insting ini secara berlebihan dapat mengganggu keseimbangan fitrah manusia. Dengan pernikahan dan keluarga yang harmonis, masyarakat akan lebih stabil dan peradaban dapat berkembang dengan baik. Wallahu alam. Bab
4. Apa yang harus dilakukan ketika malam pertama? Pertanyaan. Apa saja syarat yang harus dipenuhi seseorang saat malam pertama sesuai tuntunan Islam yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apa yang sebaiknya dilakukan seorang suami terhadap istrinya pada malam pertama? Jawaban. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala Rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wasalam. Amma ba'du. Pernikahan adalah salah satu tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat agung. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di antara kamu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir. Kesi Arhung Wingchung, pernikahan bukan hanya ikatan lahiriah, tetapi juga ibadah yang penuh keberkahan. Melalui pernikahan, suami dan istri membangun hubungan berdasarkan kasih sayang, perlindungan, serta menjaga kesucian diri. Selain itu, pernikahan juga menjadi jalan memperoleh keturunan yang sah dan membentuk keluarga sakinah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan hubungan suami istri dengan perumpamaan yang sangat indah. Dalam firman-Nya, mereka adalah pakaian bagimu, dan kamu adalah pakaian bagi mereka. QS Al-Baqarah 187. Malam pertama pernikahan adalah momen istimewa dalam membangun rumah tangga. Islam memberikan tuntunan agar pasangan yang baru menikah dapat mengawalinya dengan baik, penuh keberkahan, dan sesuai ajaran syariat. Berikut adalah beberapa amalan yang dianjurkan dilakukan pada malam pertama pernikahan. Pertama, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW mengajarkan agar seorang suami memohon keberkahan atas istrinya dengan doa. Jika salah seorang dari kalian menikahi seorang perempuan, hendaklah ia mengucapkan, "Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu kebaikannya dan kebaikan yang telah Engkau tetapkan untuknya. Dan aku berlindung kepadamu dari keburukannya dan keburukan yang telah Engkau tetapkan untuknya." HR @Tirmidzi. Doa ini bertujuan agar pernikahan yang dibangun selalu berada dalam ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala dan membawa keberkahan bagi keduanya. Kedua, melaksanakan sholat sunnah berjamaah. Dianjurkan bagi pasangan yang baru menikah untuk melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat bersama. Ini merupakan cara memulai rumah tangga dengan ibadah dan memohon pertolongan kepada Allah SWT dalam menghadapi kehidupan berumah tangga. Ketiga, bersikap lembut terhadap pasangan. Malam pertama bukan hanya tentang hubungan fisik, tetapi juga momen membangun ikatan emosional dan psikologis. Suami hendaknya bersikap lembut, penuh kasih sayang, dan tidak tergesa-gesa dalam mendekati istrinya. Rasulullah SAW mencontohkan agar suami memperlakukan istri dengan baik, memberikan kenyamanan, dan membangun komunikasi yang harmonis. Keempat, menghindari hal-hal yang dilarang dalam hubungan suami istri. Dalam Islam, terdapat beberapa batasan yang harus diperhatikan dalam hubungan suami istri. Tidak melakukan hubungan intim saat istri sedang haid. Tidak melakukan hubungan melalui dubur anal, karena perbuatan ini dilarang dalam Islam. Tidak tergesa-gesa dalam hubungan suami istri. Suami harus memastikan istrinya merasa nyaman dan bahagia. Pernikahan adalah anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus dijaga dengan baik. Memahami dan mengamalkan tuntunan Islam dalam membangun rumah tangga akan mendatangkan keberkahan dan keharmonisan dalam kehidupan suami istri. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan taufik dan keberkahan dalam rumah tangga setiap pasangan muslim. Wallahu alam. Bab 5. Adab-adab bersetubuh dalam Islam. Pertanyaan, bagaimana adab-adab bersetubuh dalam Islam? Bagaimana cara seorang suami muslim untuk memenuhi hak istrinya secara seksual sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam QS Al-Baqarah 228? Jawaban. Islam memberikan pedoman bagi pasangan suami istri dalam menjalani hubungan intim agar tetap berada dalam koridor syariat. Hubungan suami istri bukan hanya soal pemenuhan kebutuhan biologis, tetapi juga merupakan ibadah yang bernilai pahala jika dilakukan sesuai dengan tuntunan Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, dan para istri mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. QS Al-Baqarah 228. Dari ayat ini, Islam mengajarkan bahwa hubungan suami istri harus didasarkan pada keadilan dan kasih sayang, di mana suami berkewajiban memenuhi hak istrinya, sebagaimana istrinya juga memiliki kewajiban terhadap suaminya. Berikut adalah beberapa adab yang dianjurkan dalam Islam ketika berhubungan suami istri.
pertama, menggunakan wangi-wangian. Dianjurkan bagi suami dan istri untuk berhias dan menggunakan wangi-wangian sebelum melakukan hubungan intim, agar memberikan kenyamanan bagi pasangan. Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Aku memberikan wangi-wangian kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Lalu ia berkeliling ke beberapa istrinya. Kemudian, pada waktu pagi, ia memakai pakaian dalam kondisi masih basah dan wangi." HR Muslim. Kedua, melakukan foreplay pemanasan. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menekankan pentingnya pemanasan sebelum berhubungan intim. Suami hendaknya memperlakukan istrinya dengan penuh kelembutan dan kasih sayang, agar istri juga memperoleh kepuasan. Foreplay bisa berupa canda, pujian, belayan, atau ungkapan cinta yang dapat menambah kedekatan emosional antara suami dan istri. Ketiga, membaca doa sebelum berjima. Sebelum berhubungan intim, pasangan dianjurkan untuk membaca doa agar dilindungi dari gangguan setan. Jika salah seorang dari kalian ingin berhubungan intim dengan istrinya, hendaklah ia berdoa dengan nama Allah. "Ya Allah, jauhkanlah kami dari setan, dan jauhkanlah setan dari anak yang Kau berikan kepada kami." Jika mereka dikaruniai anak dari hubungan tersebut, anak tersebut tidak akan diganggu setan selamanya. HR Bukhari dan Muslim. Keempat, melakukan hubungan intim dengan cara yang halal. Suami boleh mendatangi istrinya dalam berbagai posisi, selama dilakukan melalui jalan yang benar vagina. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Istri-istrimu adalah ladang bagimu, maka datangilah ladangmu itu kapan saja dengan cara yang kamu sukai." QS Al-Baqarah 223. Namun, Islam melarang hubungan intim melalui dubur anal dan saat istri dalam keadaan haid, karena keduanya termasuk perbuatan yang diharamkan. Kelima, tidak menyebarkan rahasia hubungan suami istri. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Seburuk-buruk manusia di sisi Allah pada hari kiamat adalah suami yang menceritakan rahasia ranjang istrinya kepada orang lain." HR Muslim. Suami istri wajib menjaga privasi hubungan mereka dan tidak menceritakan detail hubungan intim kepada orang lain. Keenam, wajib mandi setelah berjima. Setelah melakukan hubungan intim, suami dan istri diwajibkan mandi junub agar kembali dalam keadaan suci sebelum melaksanakan ibadah. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika seorang laki-laki duduk di antara 4 cabang tubuh istrinya, lalu menyetubuhinya, maka ia telah diwajibkan mandi meskipun tidak keluar mani." HR Bukhari dan Muslim. Ketujuh, boleh tidak menggunakan penutup saat berjima. Tidak ada larangan dalam Islam bagi suami istri untuk tidak menggunakan kain penutup saat berhubungan intim. Meski ada hadis dhaif yang menyebutkan anjuran menggunakan kain penutup, namun hadis tersebut tidak dijadikan pegangan dalam syariat. Kesimpulan, jika setiap pasangan muslim menjalankan adab-adab ini dengan baik, hubungan rumah tangga akan semakin harmonis dan penuh berkah. Islam mengajarkan bahwa hubungan suami istri bukan sekadar pemenuhan hawa nafsu, tetapi juga sarana mendapatkan pahala dan mempererat ikatan pernikahan. Bab C. Nasihat dan doa bagi mempelai. Pertanyaan. Apa saja nasihat dan doa yang dianjurkan bagi pengantin baru? Apa yang sebaiknya dilakukan pada malam pertama? Jawaban. Pernikahan adalah langkah penting dalam kehidupan seorang muslim, dan malam pertama merupakan momen awal dalam membangun rumah tangga yang harmonis. Islam memberikan beberapa tuntunan bagi pasangan pengantin baru agar pernikahan mereka penuh berkah dan diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 1. Berdoa untuk pasangan. Disunnahkan bagi seorang suami untuk meletakkan tangannya di kening istrinya dan membaca doa berikut. "Ya Allah, aku memohon kepadamu kebaikannya dan kebaikan tabiat yang ia bawa. Aku berlindung kepadamu dari kejelekannya dan kejelekan tabiat yang ia bawa." HR Ibnu Majah dinilai sahih oleh Al-Albani. Doa ini bertujuan untuk memohon kebaikan dari pasangan dan menghindari hal-hal yang dapat membawa keburukan dalam pernikahan. 2. Melaksanakan sholat sunnah berjamaah. Suami dan istri dianjurkan untuk melakukan sholat sunnah 2 rakaat bersama sebelum memulai kehidupan rumah tangga. Hal ini dilakukan sebagai bentuk permohonan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar rumah tangga mereka senantiasa diberkahi dan dipenuhi dengan rahmat-Nya. Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan bahwa seorang sahabat, Abu Said, berkata, "Aku menikah, lalu aku didatangi oleh Abdullah bin Mas'ud. Ia berkata, 'Jika istrimu telah datang kepadamu, maka salatlah 2 rakaat. Lalu mintalah kepada Allah kebaikannya dan berlindunglah kepadanya dari keburukannya. Setelah itu, urusanmu ada di tanganmu.'" Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dengan sanad yang hasan, salat ini tidak wajib, tetapi sangat dianjurkan untuk menumbuhkan kedekatan spiritual antara suami dan istri serta memulai pernikahan dengan penuh keberkahan. 3. Bersikap lemah lembut dan penuh kasih sayang. Malam pertama bukan hanya tentang hubungan fisik, tetapi juga kesempatan bagi pasangan untuk membangun kepercayaan dan keintiman secara emosional.
Rasulullah SAW mencontohkan bagaimana suami harus bersikap lembut dan penuh kasih sayang kepada istrinya, terutama pada awal pernikahan. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, "Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada istrinya, dan aku adalah yang paling baik kepada istriku." H.R. Tirmidzi, Hasan Sahih. Sebagai suami, bersikap lembut akan membantu istri merasa lebih nyaman dan menumbuhkan rasa cinta dalam pernikahan. 4. Memohon keberkahan dalam pernikahan. Setelah sholat sunnah, pasangan dianjurkan untuk saling berdoa agar kehidupan rumah tangga mereka dipenuhi keberkahan. Doa yang dapat dibaca misalnya, "Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada kami dalam pernikahan ini. Jadikanlah kami pasangan yang saling mencintai karenamu, dan berilah kami keturunan yang saleh dan salehah." Doa-doa ini mencerminkan harapan akan pernikahan yang harmonis dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesimpulan, Islam mengajarkan bahwa pernikahan adalah ibadah yang membawa keberkahan jika dilakukan sesuai dengan tuntunan syariat. Memulai pernikahan dengan doa, salat sunnah, dan sikap penuh kasih sayang akan membantu pasangan dalam membangun rumah tangga yang kokoh dan harmonis. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kebahagiaan dan keberkahan dalam setiap pernikahan. Wallahu a'lam. Bab 8. Bercumbu dengan saling mengulum lidah. Pertanyaan. Apa hukum bagi seorang suami yang mengulum lidah istrinya? Jawaban. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wasalam. Amma badu. Dalam Islam, tidak ada larangan bagi suami dan istri untuk bercumbu, termasuk saling mengulum lidah, selama dilakukan dalam batas yang diperbolehkan oleh syariat. Hubungan suami istri harus didasarkan pada kasih sayang, penghormatan, dan kepuasan bersama. Dalil yang membolehkan diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Dawud dari Aisyah radhiyallahu anhu bahwa beliau berkata, Rasulullah SAW memelukku dalam kondisi berpuasa dan mengulum lidahku. Hadis ini menunjukkan bahwa bercumbu dengan mengulum lidah adalah hal yang diperbolehkan dalam Islam. Bahkan dalam keadaan puasa pun, Rasulullah SAW tetap menunjukkan kelembutan dan kasih sayang kepada istrinya. Hikmah dan manfaat bercumbu bagi suami istri. Dalam hubungan suami istri, bercumbu memiliki beberapa manfaat. Pertama, mempererat ikatan emosional antara suami dan istri. Kedua, menambah keharmonisan rumah tangga dengan menunjukkan kasih sayang secara fisik. Ketiga, meningkatkan kenyamanan dalam hubungan intim sehingga tidak terasa kaku atau dipaksakan. Keempat, menjadi bentuk ekspresi cinta yang dapat memperkuat hubungan batin pasangan. Batasan yang harus diperhatikan. Meskipun bercumbu diperbolehkan, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Tidak dilakukan dengan cara yang berlebihan atau mengarah pada hal yang diharamkan. Tidak dilakukan ketika salah satu pasangan merasa tidak nyaman. Jika dalam keadaan puasa, tidak boleh sampai menimbulkan syahwat berlebih yang dapat membatalkan puasa. Kesimpulan, saling mengulum lidah antara suami dan istri diperbolehkan dalam Islam dan merupakan bagian dari kasih sayang dalam rumah tangga. Rasulullah SAW sendiri memberikan contoh bahwa bercumbu dengan istri bukanlah hal yang dilarang, bahkan dalam keadaan tertentu seperti berpuasa. Bab 7. Malam pertama, haruskah berjima? Pertanyaan. Apakah berjima pada malam pertama adalah suatu keharusan? Atau lebih baik menundanya pada hari lain? Mohon disebutkan alasannya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas kebaikan Anda. Jawaban. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wasalam. Amma badu. Dalam Islam, jima hubungan suami istri pada malam pertama bukanlah suatu keharusan. Tidak ada kewajiban untuk melakukannya segera, setelah akad nikah, atau pada malam pertama pernikahan. Hal ini bergantung pada kesiapan fisik dan emosional kedua pasangan. Pertama, tidak wajib, tetapi dianjurkan jika siap. Jika suami dan istri sudah saling merasa nyaman dan siap, maka mempercepat jima dianjurkan. Karena salah satu hikmah pernikahan adalah menjaga diri dari hal-hal yang diharamkan. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa di antara kalian mampu menikah, maka menikahlah. Karena hal itu lebih memelihara pandangan dan lebih membentengi kemaluan. H.R. Bukhari dan Muslim. Hadis ini menekankan bahwa pernikahan merupakan jalan untuk menjaga kesucian diri. Jika pasangan telah siap, jima dapat mempererat hubungan suami istri dan menghindarkan dari godaan maksiat. Kedua, menunda jima jika diperlukan. Jika salah satu atau kedua pasangan merasa belum siap secara fisik atau emosional, tidak ada dosa atau celaan jika mereka menundanya. Malam pertama juga bisa digunakan untuk membangun keintiman secara perlahan tanpa terburu-buru. Islam mengajarkan pentingnya kesepakatan, rasa nyaman,
dan kasih sayang dalam hubungan suami istri. Rasulullah SAW mencontohkan bagaimana seorang suami harus bersikap lembut kepada istrinya. Malam pertama bisa diisi dengan saling mengenal lebih dalam melalui komunikasi dan kebersamaan, membangun kenyamanan emosional agar hubungan lebih harmonis, melakukan salat sunnah bersama untuk memohon keberkahan dalam rumah tangga. Saling telanjang di hadapan pasangan sebelum berjima. Pertanyaan, apakah seorang istri boleh telanjang bulat di hadapan suaminya sebelum berjima? Apakah seorang istri boleh telanjang bulat saat bercumbu saja, tanpa berjima, dengan suaminya? Jawaban, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'du. Dalam Islam, tidak ada larangan bagi suami istri untuk saling melihat tubuh satu sama lain, baik sebelum berjima maupun saat bercumbu. Hal ini termasuk dalam kebebasan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada pasangan yang telah sah menikah. Dalil yang membolehkan. Rasulullah SAW bersabda, peliharalah auratmu, kecuali terhadap istrimu atau budak yang kamu miliki. Isyarat Abu Dawud dan Tirmidzi dinilai sahih oleh Al-Albani. Hadits ini menunjukkan bahwa suami dan istri diperbolehkan melihat seluruh tubuh pasangannya tanpa batasan aurat, karena hubungan tersebut merupakan bagian dari kasih sayang yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjawab hadits lemah tentang penutup saat berjima. Ada hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Utbah bin Abdis Silmi bahwa Rasulullah SAW bersabda, jika kalian mendatangi istri kalian, hendaklah kalian gunakan penutup dan jangan masing-masing telanjang bulat. Namun, hadits ini lemah, dhaif, karena dalam sanadnya terdapat Al-Ahwash bin Hakim, yang didhaifkan oleh banyak ulama seperti Imam Ahmad, Abu Hatim, dan An-Nasai. Oleh karena itu, hadits ini tidak bisa dijadikan landasan hukum dalam masalah ini. Pandangan ulama, mayoritas ulama sepakat bahwa tidak ada larangan bagi suami dan istri untuk saling telanjang sebelum atau saat berjima. Hal ini termasuk dalam kebebasan yang diberikan dalam hubungan rumah tangga. Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni menyatakan, boleh bagi suami melihat seluruh tubuh istrinya, dan boleh bagi istri melihat seluruh tubuh suaminya tanpa ada batasan. Adab dalam hubungan suami istri. Meskipun diperbolehkan, ada beberapa adab yang tetap harus diperhatikan. 1. Menjaga privasi dan memastikan tidak ada orang lain yang melihat atau mendengar. 2. Tidak menceritakan atau menyebarkan detail hubungan suami istri kepada orang lain. 3. Berdoa sebelum berjima, agar hubungan tersebut mendapat keberkahan dan dijauhkan dari gangguan setan. Kesimpulan, berdasarkan dalil yang kuat, saling telanjang antara suami dan istri sebelum atau saat berjima adalah diperbolehkan dalam Islam. Tidak ada dalil sahih yang melarangnya, dan hal ini termasuk dalam kasih sayang serta hubungan yang halal dalam rumah tangga. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberkahan dan kebahagiaan dalam setiap rumah tangga Muslim. Wallahu a'lam. Menjawab hadits lemah tentang penutup saat berjima. Ada hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Utbah bin Abdis Silmi bahwa Rasulullah SAW bersabda, jika kalian mendatangi istri kalian, hendaklah kalian gunakan penutup dan jangan masing-masing telanjang bulat. Namun, hadits ini lemah, dhaif, karena dalam sanadnya terdapat Al-Ahwash bin Hakim, yang didhaifkan oleh banyak ulama seperti Imam Ahmad, Abu Hatim, dan An-Nasai. Oleh karena itu, hadits ini tidak bisa dijadikan landasan hukum dalam masalah ini. Pandangan ulama, mayoritas ulama sepakat bahwa tidak ada larangan bagi suami dan istri untuk saling telanjang sebelum atau saat berjima. Hal ini termasuk dalam kebebasan yang diberikan dalam hubungan rumah tangga. Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni menyatakan, boleh bagi suami melihat seluruh tubuh istrinya, dan boleh bagi istri melihat seluruh tubuh suaminya tanpa ada batasan. Adab dalam hubungan suami istri. Meskipun diperbolehkan, ada beberapa adab yang tetap harus diperhatikan. 1. Menjaga privasi dan memastikan tidak ada orang lain yang melihat atau mendengar. 2. Tidak menceritakan atau menyebarkan detail hubungan suami istri kepada orang lain. 3. Berdoa sebelum berjima, agar hubungan tersebut mendapat keberkahan dan dijauhkan dari gangguan setan. Kesimpulan, berdasarkan dalil yang kuat, saling telanjang antara suami dan istri sebelum atau saat berjima adalah diperbolehkan dalam Islam. Tidak ada dalil sahih yang melarangnya, dan hal ini termasuk dalam kasih sayang serta hubungan yang halal dalam rumah tangga. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberkahan dan kebahagiaan dalam setiap rumah tangga Muslim. Wallahu a'lam. Bab 10. Karena suami suka nonton film porno, saya pisah tidur dengannya. Pertanyaan, saya adalah seorang istri yang taat menjalankan agama. Namun,
Suami saya tidak melakukan sholat 5 waktu dan sering menonton film porno. Saya tidak suka dengan kebiasaan ini, sehingga saya memutuskan untuk pisah tidur dengannya dan tidur di kamar anak-anak saya. Apakah tindakan saya ini dibenarkan dalam Islam? Jawaban. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'du. Tidak meninggalkan suami adalah bentuk kebaikan seorang istri. Seorang istri yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala hendaknya tetap menjalankan kewajibannya terhadap suami dan berusaha memperbaiki keadaan rumah tangganya dengan cara yang baik. Meninggalkan suami tanpa alasan yang dibenarkan secara syar'i bukanlah solusi yang dianjurkan dalam Islam. Allah SWT berfirman, "Dan bergaullah dengan mereka, istri-istri, secara patut. Kemudian jika kamu tidak menyukai mereka, maka bersabarlah. Karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak." An-Nisa 19. Tuasha mengingatkan suami agar menjaga salat dan meninggalkan yang haram. Suami memiliki kewajiban untuk menjalankan salat 5 waktu. Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang memelihara salatnya, maka ia akan mendapatkan cahaya, petunjuk, dan keselamatan pada hari kiamat. Barang siapa yang tidak memelihara salatnya, maka ia tidak memiliki cahaya, petunjuk, dan keselamatan pada hari kiamat. Kelak, ia akan bersama Qarun, Fir'aun, Haman, dan Ubay bin Khalaf." Syar Ahmad, perawinya Tsikah, dipercaya. Adapun kebiasaan menonton film porno, maka hukumnya haram dalam Islam. Rasulullah SAW bersabda, "Pandangan adalah panah beracun dari panah-panah setan. Barang siapa menundukkan pandangannya karena Allah, niscaya Allah akan memberikan manisnya iman dalam hatinya." Cara Al-Hakim disahihkan oleh Al-Albani. Sebagai istri, Anda dapat mengingatkan suami dengan cara yang baik, misalnya dengan memberikan nasihat secara lembut, mendoakannya, dan menciptakan lingkungan yang lebih islami di rumah. 3. Tidak boleh pisah tidur tanpa alasan yang dibenarkan. Meskipun suami memiliki kebiasaan buruk, istri tetap tidak diperbolehkan meninggalkan kasur suaminya tanpa alasan yang syar'i. Dalam sebuah hadits disebutkan, jika seorang istri bermalam dengan meninggalkan kasur suaminya, maka ia akan dilaknat malaikat sampai waktu subuh. HR Al-Bukhari dan Muslim. Namun, jika suami benar-benar melakukan kemaksiatan secara terang-terangan dan menolak untuk diperbaiki, maka istri boleh mengambil sikap tegas, seperti meminta bantuan keluarga atau ulama dalam menyelesaikan masalah rumah tangga. 4. Menghindarkan suami dari fitnah dan mengisi waktu luangnya. Salah satu alasan seseorang terjerumus dalam kebiasaan buruk seperti menonton film porno adalah kurangnya kesibukan atau tidak mendapatkan kepuasan dalam hubungan yang halal. Oleh karena itu, istri sebaiknya memenuhi hak suami dalam hubungan biologis, agar ia tidak mencari kepuasan dengan cara yang haram. Membantu suami untuk mengisi waktunya dengan kegiatan yang bermanfaat, seperti olahraga, kerja produktif, atau ibadah. Kesimpulan, seorang istri tidak boleh meninggalkan kasur suaminya tanpa alasan yang sah. Sebaiknya mengingatkan suami dengan cara yang baik agar kembali menjalankan sholat dan meninggalkan kebiasaan buruk. Suryono. Pisah tidur bisa menjadi opsi terakhir jika suami tetap dalam kemaksiatan, tetapi harus dengan niat memperbaiki keadaan, bukan untuk lari dari masalah. Berdoa dan bersabar adalah kunci dalam menghadapi permasalahan rumah tangga. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan petunjuk dan kemudahan dalam memperbaiki hubungan suami istri. Wallahu a'lam.